kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, apakah berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, kesehatan, yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Berbahagialah bagi kita termasuk orang yang bertakwa, karena ketika kita menjadi orang bertakwa, maka bahasannya ada surga. Yang surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Basarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngadwas samawati wal ardh muqiddatul muttaqin. Dan berserah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan hingga kita merindukan, menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tak terasa dengan bergulir waktu yang begitu cepat, tak terasa bahwa saat ini kita sudah berada di 10 akhir Ramadan. Tepatnya adalah tanggal 26 Ramadan. Tentunya kita bisa melihat selama ini apa yang sudah kita laksanakan. Bulan Ramadan bulan penuh maghfirah, bulan penuh barakah, bulan itqaminanar, pembebasan manusia dari api neraka. Maka ada itu sungguh sangat rugi mereka berada di bulan Ramadan tidak melaksanakan ibadah puasa. Sungguh sangat rugi ketika di dalam bulan Ramadan puasanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Untuk itu, mumpung masih ada waktu beberapa hari lagi, mari kita optimalkan kita di dalam menghidupkan bulan Ramadan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan tentang 5 amalan Rasulullah di 10 hari terakhir. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun 5 amalan Rasulullah di akhir Ramadan, yang pertama adalah membangunkan keluarga. Kita tahu bahwa kita sebagai kepala keluarga tentunya berharap mudah-mudahan anggota keluarga kita dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Hingga di akhir Ramadan kita jangan bosan-bosan untuk selalu membangunkan keluarga kita untuk melaksanakan qiyamul lail, kemudian dilanjutkan dengan makan sahur, karena dengan makan sahur insya Allah hidup kita akan semakin berkah. Pada itu mari kita selalu membangunkan keluarga untuk menghidupkan di 10 malam hari terakhir Ramadan. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan kemampuan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bulan Ramadan bulan penuh hikmah, bulan penuh barakah, aman anak Adam dilipat gandakan, dosanya diampuni, doanya dikabulkan. Maka mari kita optimalkan kemampuan diri kita untuk menutup Ramadan ini. Kita jangan sampai lupa melaksanakan sholat sunnah, rawatib 12 rakaat, sholat tahajud,
sholat duha, dan tentunya kita yang lebih penting lagi adalah tetap menjaga sholat wajib kita. Kita biasakan sholat wajib adalah dikerjakan di awal waktu, diusahakan bisa berjamaah dan dilaksanakan di masjid, karena sholat wajib adalah suatu kebutuhan. Karena sholat adalah sholat yang penting, amal yang mula-mula ditanya oleh Allah di hari kiamat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Tapi ketika sholatnya bolong-bolong, amalnya bisa jadi kobong. Begitu juga kita bisa mengamalkan kita, tilawah kita, zikir kita, doa kita, maka manakah kita bisa menghidupkan, menjaga akhir Ramadan dengan amalan tadi, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah mencari malam Lailatul Qadar. Rasulullah bersabda, cari olehmu malam Lailatul Qadar pada tanggal ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya bahwa ketika puasa diawali pada hari Senin, maka kemungkinan besar turunnya malam Lailatul Qadar adalah tanggal 21. Ketika kita mulai puasa Ramadan hari Selasa, maka peluang besar turunnya malam Lailatul Qadar adalah tanggal 27 Ramadan. Kita jangan terkecoh, jangan main gambling, mencari hanya di waktu ganjil. Tapi kalau kita memiliki komitmen yang kuat, maka tidak pandang tanggal ganjil atau genap, dengan atau tanpa ganjil dan genap, kalau kita mencontoh Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang penting bagi kita, ketika kita berada di 10 hari terakhir, mari kita melaksanakan i'tikaf. Alangkah berbahagianya ketika seorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena malam tersebut adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika malam tersebut misalnya kita sedang tahajud, maka seolah-olah selama 1000 bulan kita melakukan tahajud secara terus-menerus. Begitu juga ketika kita sedang tilawah, sedekah, wirid, zikir, maka seolah-olah selama 1000 bulan kita tilawah, sedekah atau zikir dan doa. Untuk itu mari kita fokuskan di 10 hari terakhir ini untuk apa? Mencari Lailatul Qadar. Adapun tanda orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah pasca Ramadan terjadi perubahan yang luar biasa. Keimanannya meningkat, begitu juga ketakwaannya. Hingga kalau meninggalkan salah satu jamaah saja, rasanya mengalami suatu kerugian yang begitu besar. Muslimin jamaah sholat lima rakaat. Adapun amal yang keempat di 10 hari terakhir adalah i'tikaf. I'tikaf adalah salah satu sunnah Nabi. Rasulullah senantiasa melaksanakan di 10 hari terakhir. I'tikaf adalah duduk berdiam diri dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang i'tikaf, kita bisa melakukan aktivitas, bisa sholat sunnah, bisa tilawah, bisa zikir, bisa berdoa, atau bisa mempelajari buku-buku agama.
Dengan demikian, maka orang yang senantiasa iktikaf dari malam 21 sampai terakhir, insya Allah berpeluang besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, hingga dia tidak berpikir apakah malam ganjil, apakah malam genap. Yang penting saya ingin mencontoh Rasulullah di 10 hari terakhir saya iktikaf. Insya Allah peluang kita lebih besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Muslimin jamaah salawat rahimakumullah. Adapun amal yang kelima di 10 hari terakhir Ramadan adalah menjadi dermawan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan amal ibadahnya adalah dilipat gandakan luar biasa, antara 10 sampai 700 kali lipat. Maka ketika kita masih berada di Ramadan, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi dermawan. Apakah infak, apakah beri takjil, atau hanya memberi air putih aja nggak masalah. Yang jelas, manakala kita bersedekah, Allah akan menggantinya. Apalagi di bulan Ramadan. Pada dari itu, mumpung masih ada kesempatan, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi dermawan, memberikan apa yang kita miliki ke jalan Allah. Karena apa-apa yang kita berikan jalan Allah, Allah akan menggantinya. Ketika kita bersedekah dengan harta, maka Allah menggantinya dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah mengganti dengan kepandaian. Dan ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Setiap istighfar adalah sedekah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Maka tiada hari tanpa sedekah. Dengan demikian, manakala kita setiap hari bersedekah, insya Allah kita menjadi orang-orang yang dermawan. Itulah 5 amalan yang dilakukan Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, yang akan nanti ketika berada di ujung Ramadan, kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibebaskan dari api neraka. Barakallahu fil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.